بسم الله الرحمن الرحيم. Awas ya, saya sering dengar ada orang tua kalau anak di kandungan, kalau ingin ganteng, soleh, baca surat apa? Yusuf, Masya Allah. Baik. Awas, hati-hati. Bukan sekedar baca, baca yang dimaksud dipahami isinya. Kalau lahir laki-laki, maka jadilah Anda orang tua mendidik anaknya seperti orang tuanya Yusuf mendidik anaknya. Kalau cuma dibaca tidak dididik, maka sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan jadi seperti itu. Ya. Ayo mulai bagian kedua. Bismillah. Itulah sebabnya saya buka dengan kisah Ibrahim, sekarang masuk ke kisah Nabi Yakub kepada anaknya. Di ketika anaknya mengatakan kepada bapaknya, "Abati, sayang dan hormat, ra'aitu, saya melihat fil manami dalam mimpi saya. Ya ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Pa, perhatikan cara masuk anak. Ketika ayah mendidik anak dengan sopan dan baik, maka anak memanggil dengan sopan. Lihat kalimatnya. Pa, demi sayang dan hormat Nanda pada papa, tadi Nanda mimpi. Di mimpi itu ada 11 gemintang, matahari dan bulan sujud kepada Nanda. Nanda nggak tahu maknanya. Kira-kira apa ya? Bayangkan, ayah ibu yang baik pada anaknya melahirkan anak yang sopan, cuman mimpi pun nanyanya sopan. Coba lihat anak sekarang. Pak, tadi malam ada yang mimpi. Mimpi apa? Ada ayam bukan berkokok tapi mengaum. Kenapa Pak ya? Kenapa Pak ya? Perhatikan Yusuf ketika dididik dengan baik, cara masuknya bagus, kalimatnya baik, kata-katanya terukur dengan baik, dan penasarannya menghadirkan nasihat dari ayahandanya. Bukan protes, nasihat. Pak, tadi malam ada yang mimpi. Mimpi apa? Ada orang bertopeng nodong. Kayaknya papa salah ya? Papa salah. Cara masuknya, cara bicaranya berbeda. Apa respon orang tuanya? Perhatikan kalimatnya. Pertama, ya bunayya. Anak manggil abati, bapak manggil bunayya. Klop. Prinsip yang selanjutnya, maaf, ada pendidikan dalam rumah tangga. Ketika Anda ingin berkomunikasi dengan anak, berinteraksi dengan anggota keluarga, maka carilah cara-cara terbaik yang memuliakan keseluruhannya. Baik, kita masuk pada intinya. Yang paling utama, 1. Saya berhenti di sini. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kisahkan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Saya belum berhenti dulu, belum teruskan dulu sampai fayakidu laka kaida. Saya berhenti sampai sini dulu. Lihat, la taqsus ru'yaka. Perhatikan bahasa Nabi Yakub alaihissalam kepada putra beliau tercinta. Beliau tidak mengatakan ru'yataka, tapi ru'yaka. Ada ru'ya, ada ru'yah, itu beda. Kalau disebutkan ru'yah pakai ta, itu punya 2 arti. 1, penglihatan di dunia nyata, langsung, bukan di mimpi. Penglihatan di dunia nyata, bukan di mimpi. Antum setiap mau Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, kan suka ada ru'yatul hilal. Apakah yang melihat dalam mimpi? Sidang isbat menentukan besok akan Idul Fitri atau tidak. Baik, semua sudah bermimpi tadi malam? Tidak. Bukan pakai mimpi, langsung pakai alat lihat hilal muncul atau tidak. Disebut ru'yah. 2, penglihatan dalam mimpi, tapi sesuatu yang hanya bunga tidur saja, bukan nyata. Jadi 1 dunia nyata, yang kedua dalam mimpi, tapi mimpi itu bukan isyarat, hanya bunga tidur saja. Baik. Yang kedua ru'yah. Ra, wawu di atasnya hamzah, harakatnya dhammah dalam ra-nya, kemudian ya ada alifnya. Ru'ya itu tidak ada yang lain kecuali penglihatan dalam mimpi dan sifatnya petunjuk yang nyata. Untuk istikharah, ya Allah, saya sudah berikhtiar ya Allah menentukan dia sebagai calon pendamping kehidupan saya. Ya Allah, saya telah tahajud ya Allah, telah istikharah, telah berikhtiar, telah juga mencoba untuk melamar. Mohon ya Allah, tampakkan hasil dari istikharah saya. Tiba-tiba misalnya dalam mimpi nampak dia, ya dalam keadaan misalnya hijabnya, baiknya, hanya memberikan tanda saja. Lewat antum lihat seketika. Maka itu bagian dari isyarat mimpi yang nyata, petunjuk kepada antum. Mungkin dia yang benar selama ini. Paham sampai sini? Ya Allah, tunjukkan, saya ingin kuliah ya Allah. Tempatnya di mana ya Rabb? Saya sudah berikhtiar. Ini pilihan-pilihan saya. Saya kebingungan ya Rabb. Tiba-tiba di mimpi antum melihat gerbang kampus itu. Begitu dilihat dalam mimpi antum setelah istikharah, itu tanda isyarat, ru'ya namanya.
Semua mimpi para nabi dan rasul yang mulia ketika diungkapkan dengan ru'ya itu artinya wahyu, petunjuk. Nabi Yakub tahu bahwa anaknya bermimpi satu mimpi yang tidak biasa akan mengangkat kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena itu diungkapkan bukan dalam kalimat ru'yah tapi ru'ya. Ananda, lihat bahasa bebasnya. Ananda itu bukan bermimpi biasa, tapi mimpi yang luar biasa akan mengangkat derajat Ananda, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka papa mohon jangan kisahkan dulu mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Tayyib, di sini kita berakhir. Saya akan jelaskan dulu kenapa Nabi Yakub melarang anaknya menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan bahasanya fayakidu laka kaida, dikhawatirkan mereka akan berbuat makar mencelakai kamu, Lihat bagaimana bisa mimpi berhubungan dengan kecelakaan. Bismillah. Mimpinya diangkat derajat, punya kedudukan. Mimpi baik atau buruk? Baik. Apa tadi mimpinya? 11 bintang. Kemudian satu apa? Matahari. Satu lagi apa? Bulan. Semua bersujud sebagai penghormatan kepada Yusuf alaihissalam. Jelas, tidak ada tafsir yang lain. Nabi Yakub memahami karena beliau nabi, mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, ini tidak ada yang lain. Allah akan mengangkat kedudukan Yusuf alaihissalam dengan kedudukan yang tidak biasa. Satu poin ini. Kenapa kemudian disebutkan bintang, matahari dan bulan? Bukankah matahari bagian dari gemintang? Bukankah bulan bagian dari asteroid? Kenapa tidak disebutkan 13 bintang saja? Kata tafsir para ulama, 11 bintang ini menunjuk pada saudaranya, saudara Yusuf yang berjumlah 11. Matahari menunjuk pada ayahnya, dan bulan menunjuk pada ibunya. Kenapa ayah diungkapkan dengan matahari? Para ayah fokus di sini karena Al-Quran ingin menggambarkan jika ada seseorang telah menjadi ayah, maka jadilah dia punya sinar seperti matahari. Dia harus menerangi bagian keluarganya, melenyapkan kebingungan di keluarganya, menjadi pemimpin yang baik dalam keluarganya. Ketika ada gelap di rumah, dia berikan cahaya. Ketika ada kekurangan, dia berikan kecukupan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah penerang. Jangan bikin kisru di rumah tangga. Jangan arahkan pada yang buruk-buruk. Jangan arahkan pada yang gelap dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah matahari yang menyengat kala dibutuhkan, memberikan kedamaian dalam ketenangan, menghilangkan yang basah kala ada tangisan-tangisan yang hadir di pipi istri Anda, tangisan di pipi anak Anda. Itulah fungsinya matahari. Jangan sampai istri datang dengan mengeluh, Anda datang dengan kemarahan. Kenapa kamu cengeng cuma nangis? Masya Allah, Anda matahari. Seperti matahari menghilangkan air dalam baju-baju yang basah, maka hilangkanlah air di pipi-pipi dengan linangan yang basah itu. Itulah matahari. Ketika ada kegelapan di rumah tangga, Anda datang dengan nafkah, datang dengan kasih sayang. Itulah sinar yang diberikan. Ketika ada seseorang yang mengganggu keluarga Anda, sengat dia dengan sengatan matahari, dengan nilai-nilai yang baik. Itulah matahari. Halo? Itulah matahari. Tapi satu ini. Awas hati-hati, jangan pukulan matahari. Cuman pukulannya aja, untuk apa? Jadi songgoku, jadi songgokan dan sebagainya. Aduh, kamehameha. Luar biasa. Dulu itu bikinan Yusuke Watanabe. Saya tahu itu ya. Songgoku temannya Songgohan, musuhnya Apollo dan sebagainya, saya tahu itu. Cuman saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan. Sama dengan bola, saya tahu Manchester City bertanding dengan MU, Manchester United. Manchester City sudah main 15 kali, menang 13 kali, kemudian seri 2 kali, nggak pernah kalah. Ya, pimpinannya sekarang pelatihnya Pep Guardiola. Pep Guardiola sebelumnya di Bayern Munchen. Bayern Munchen kemudian dilatih oleh Carlo Ancelotti. Kemarin dia dipecat, kembali ke Job Hitkin lagi sekarang. Ya, Pep Guardiola sebelumnya di Barcelona. Ya, ketemunya sama siapa? Jose Mourinho. Misalnya dulu di Madrid, kemudian dua-duanya pindah. Ya, Madrid kemudian digantikan lagi sekarang oleh Zinedine Zidane. Ya, posisinya agak di bawah, Barcelona di atas sekarang. Nomor 1, ada gol hantu Messi tercipta dengan beberapa bagian. Saya nggak nonton. Cuman saya baca, saya tahu itu. Ya, bulan. Kalau suami seperti matahari, istri seperti bulan. Bulan, cahayanya nggak kuat, cuman kalau dilihat enak, Bu. Silakan Ibu keluar. Bukankah kita melihat cahaya bulan begitu indahnya? Masya Allah. Begitu tampak indah, tentram, nyaman. Suami juga begitu lihat ibu seperti rembulan. Lihat cahayanya menenteramkan, lihat wajahnya menenangkan. Nabi Muhammad SAW lihat Sayyidah Khadijah seperti bulan. Begitu dilihat wajahnya, hilang setengah kegelisahan. Sikapnya seperti bulan. Suami punya masalah, tidak ada sinar yang terang, sinar yang menyengat, nggak ada saling semangat. Papa modal berangkat aja, bawa nggak ada apa-apa. Itu matahari. Jangan jadi matahari, jadilah bulan. Cahayanya lembut, Pak. Nggak apa-apa, bismillah ikhtiar. Allah tidak akan mungkin menepikan rezeki seorang hamba yang telah berikhtiar.
Rezeki kita tertulis di langit. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Papa tinggal ikhtiar. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Insyaallah lebih cepat, Pak. Ayo kita tingkatkan iman karena Allah berjanji di Quran surah kedua 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kita tambah dengan takwa, Pak, karena Allah berjanji pintu langit bumi dibuka kalau kita meningkatkan takwa. Quran surah ke-7 ayat 96. Masya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bukan rezekinya mungkin belum datang kepada kita, Pak, tapi takwa kita yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita takwa, kita enggak nyari pun akan datang, Pak. Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kurang apa lagi, Pak? Kurang dalil mah. Luar biasa. Enak. Di kehidupan tuh enak. Luar biasa. Satu jadi matahari, satu jadi bulan. Nah, ini satu matahari, satu pengen jadi matahari. Ada yang ibunya matahari, ayahnya bulan, nggak nyambung. Itu yang repot. Kan nggak ada istilah suami takut istri, teman-teman sekalian. Ayah bulan, ibu matahari. Dengan kekuatan bulan, aku mau hukummu. Susah. Saya pernah dapat cerita ini. Satu kampung, Masya Allah, cuman cerita begitulah untuk diambil hikmahnya. Itu kampung katanya suami takut istri semuanya. Dipanggil oleh RT. Tiba-tiba yang takut istri kanan sini. Yang tidak takut kiri. Semua ke kanan. Satu ke kiri. Kaget RT-nya. Bapak tidak takut? Tidak, Pak. Cuman istri saya memerintahkan saya ke kiri. Istri saya memerintahkan saya ke kiri. Itu luar biasa. Maka ibu jadilah bulan. Ya, papa jadi suami. Kalau peran itu ada dalam kehidupan enak. Dan kalaupun mesti ada yang kurang, candanya dalam kebaikan. Ulama dulu bercanda kok. Ada seorang soleh bercanda dengan istrinya. Orang soleh itu punya karunia luar biasa. Istrinya cantik, soleha, baik. Suaminya biasa-biasa, wajahnya biasa dan sebagainya. Satu kali teman-teman sekalian, dalam satu kesempatan melihatlah wajah istrinya yang sudah berdandan. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Dan luar biasa, membuat beliau kagum sampai tertegun begini. Kata istrinya, ya zauji mabik. Sayang, kamu kenapa? Kata suaminya, wallahi ma'ajibtu minki. Saya tuh kagum sekali lihat kamu, cantik, soleha, alhamdulillah ya Allah. Kata istrinya, alhamdulillah, ya zauji, takhallal jannah insyaallah. Sayang, kita berdua akan masuk surga. Kita berdua akan masuk surga. Kata suaminya, kok bisa? Kamu bersyukur karena mendapatkan aku bagian dari yang istimewa, dan saya bersabar mendapati kamu bagian seperti ini. Oh, Masya Allah. Bukankah orang syukur dan sabar masuk surga? Keduanya tertawa, tidak mengungkit kekurangan, tidak menambah kelebihan, tapi ada keindahan di situ. Bulan, matahari. Kata Yusuf, ya abati, Pak, saya melihat bulan dan matahari, dari 11 gemintang akan bersujud kepada saya. Bahkan menggunakan domir hum untuk yang bernyawa. Karena pada saat itu diposisikan bintang langit dan bulan, bintang matahari dan bulan sebagai makhluk bernyawa yang sujud. Maka ditafsirkan, tahu tafsirnya, oh ini pasti saya, pasti istri saya. Dan istri yang dimaksudkan bukan ibu kandungnya Rahel yang telah meninggal, tapi Lea dari bibi istri yang lain, dari istri Yakub alaihissalam. Maka ditafsirkan ayah, ibu plus 11 saudaranya akan sujud kepadanya. Ini kedudukan bukan kedudukan biasa. Bagaimana seorang Yakub yang nabi bisa sujud kepada anak? Kalau bukan kedudukan anak lebih daripada bapaknya. Yakub sudah baca. Tapi kenapa kemudian ayahandanya mengatakan jangan kisahkan ini ya kepada saudara-saudaramu, karena kalau kamu kisahkan mereka bisa berbuat makar, ini bahaya. Inilah yang kemudian dibaca oleh para ulama tafsir. Kenapa Nabi Yakub langsung mengatakan kalimat jangan kisahkan? Karena umumnya seseorang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi akan menghadapi hambatan-hambatan yang tidak mudah. Jadi Nabi Yakub sebetulnya mengingatkan kepada Yusuf, Ananda, kamu ini akan diberi kedudukan oleh Allah. Ingat betul, sepanjang Allah mengangkat seorang hamba, maka akan ada ujian yang menyertainya. Tafsir terbaiknya Quran surah kedua ayat 214. Quran surah 2 ayat 214. Paling kanan sebelah bawah. Tahan sebentar. Saat dikisahkan itu Yusuf masih kecil atau sudah dewasa? Masih kecil. Antum lihat? Belum. Tahu dari mana? Allahu a'lam. Quran memosisikan Yusuf dalam kondisi saudara yang paling kecil dengan adiknya Bunyamin. Artinya yang lain lebih tua, lebih kuat, dan lebih mudah untuk bisa mengondisikan berbagai hal.
Kalau dikisahkan itu pada saat awal, perhatikan, bisa muncul kecemburuan pada yang lainnya. Bisa muncul kemudian dendam di yang lainnya. Bisa muncul kemudian diakumulasikan jadi makar untuk mencelakai Yusuf. Bapaknya paham, kalau anak saya kemudian dari kecil sudah cerita seperti ini, dia belum punya kekuatan untuk mengatasi itu semua. Maka di sini ada gambaran pada kita yang pertama, kalau antum sedang dibimbing oleh Allah menuju kedudukan yang tinggi, maka sadarlah teman-teman, saat yang bersamaan antum tidak akan sunyi dari rintangan-rintangan sekitaran. Catat itu baik-baik. Anda kedudukan biasa, naik luar biasa, maka hambatannya itu akan semakin meningkat, tidak sama dengan sebelumnya. Anda orang kecil, diuji dengan ujian kecil. Anda orang menengah, diuji dengan ujian menengah. Anda kedudukan yang tinggi, maka akan diuji dengan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Maaf, Allah tidak akan menguji dedaunan dengan angin yang menerpa akar. Pasti berbeda. Karena angin ketika kedudukan semakin tinggi, maka angin semakin kencang akan menerjangnya. Yuk kita turunkan, jenis ujiannya bisa 3. Bismillah. Tenang aja mas, ya. Antum lihat aja, tulis ya, biar saya ngapus, insyaallah. Perhatikan baik-baik, sini. Kedudukan bersanding dengan ujian. Kalau rumus fisikanya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau antum misalnya, rumus asalnya F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Kalau dikembangkan ke sini, tenaga kecil begini, maka yang bunyi kecil. Kalau besar, semakin besar lagi. Nah, memahami rumus ini, F sama dengan P. F berbanding lurus dengan tekanan. Ada gaya tekanan juga yang cukup kuat. Ketika antum pukul kencang, suara kencang. Tapi ini lebih sakit kan? Tekanannya lebih kuat. Itu agak berbeda. Itu dalam persepsi positif. Dalam persepsi negatif juga bisa. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin orang banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Ya? Tanya. Sekarang lihat sini. Rumus ini kalau kita turunkan lewat ayat, am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah anda akan duga begitu mudah masuk surga? Walamma yatikum matalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Allah belum menguji anda seperti orang dulu yang dijamin surga mendapati ujian. Apa jenis ujiannya? Ini manhaj hidup kita dan kita berhenti di sini. Maaf, saya mungkin hanya 5 ayat dulu untuk hari ini ya. Massathumul ba'sa. Ujian pertama disebut dengan ba'sun. Jamaknya ba'sa. Ba'sa. Ini masih ringan. Misal, jarang ke masjid, sekarang mulai ke masjid. Begitu antum ke masjid, Allah kasih ujian. Sesuai dengan kadar niat antum. Kasih ujian gerimis. Ke masjid gak? Itu ba'san. Begitu antum ke masjid, orang Arab katakan, nazil matar. Turun hujan. La ba's, la ba'sa, la ba'sa. Gak ada masalah. La ba'sa. Tidak ada masalah. Serap ke dalam bahasa Indonesia, lewat. Labas. Labas, lewat. Ringan. Berarti, kalau antum diuji dengan yang ringan, maka antum kadarnya masih ringan, akan dinaikkan kepada yang menengah. Akan yang menengah. Hati-hati betul. Kalau antum belum lulus yang di sini, maka antum akan terus sampai di sini, sampai lulus di sini. Sampai lulus. Antum mau berangkat ke masjid gerimis misalnya. Tiba-tiba nggak jadi di rumah. Istri antum mengatakan, "Pak, kok nggak ke masjid? Hujan mah, kan cuman gerimis." Takut teriak, Masya Allah. Padahal antum misalnya belum kuat untuk berangkat. Maka antum akan terus diuji di sini. Lihat rumusnya, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar kadar kemampuannya. Jadi kalau antum masih ujian yang ringan, antum diberikan yang ringan. Antum naik menengah, diberikan yang menengah. Antum naik lagi level tinggi, diberikan ujian yang berat. Menengahnya disebut dengan darrun. Waddarra, dari ba'sun jadi darrun. Jama'nya darra. Sudah menyakiti fisik. Kena fisik. Sudah melukai. Hujannya makin deras. Ya. Kalau dalam kehidupan, yang ini mungkin celaan biasa. Duh, sudah berubah ya. Masya Allah. Sekarang jilbabnya sudah panjang. Masya Allah. Duh, semakin panjang ya. Nyaingin Batman ya. Masya Allah. Udah banyak. Begitu sudah mulai pakai cadar, ninja. Oh, Masya Allah. Dorra. Sudah nggak enak ke fisik. Dorrun. Dorrun. Lihat rumusnya ya. Lihat rumusnya baik-baik. Ini lebih menenangkan pada jiwa. Ketika anda dalam level-level seperti ini artinya Allah sedang menaikkan iman anda dalam level yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika ada celaan menghunjam dalam lisan seseorang, sudah mulai menyakiti, itu sebetulnya pengakuan dari Allah lewat lisan orang itu, bahwa anda sedang diangkat keimanan pada tingkat yang lebih tinggi.
Ada yang mengatakan, kamu kenapa sih pakai jilbab begitu? Yang biasa aja kali. Mah, yang iman biasa sudah banyak. Saya ingin menampilkan keimanan yang luar biasa. Supaya dengan iman itu saya lebih mendoakan mama. Saya menampakkan amalan-amalan. Mudah-mudahan pahalanya bisa buat mama. Masuk dengan bahasa yang baik. Masya Allah. Jadi kalau antum bisa melawan hal-hal demikian dengan bahasa yang indah, itu nyaman kepada jiwa. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang tidak perlu pakai dalil, teman-teman sekalian. Kembalikan ke sini. Terakhir, wazulzilu zilzal. Zulzilu zilzal. Gempa, goyang. Dia ada ujian yang bisa menggoyangkan diri kita, membuat gempa hati kita. Antum sudah nggak kuat, kadang-kadang jalan sempoyongan, cuman hati kita kayak kena goncangan, diserang sini, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, tawarin ini susah, itu susah. Wazulzilu. Bahkan hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul SAW, bahkan orang-orang beriman, bahkan yang setelahnya bisa mengatakan, kapan ini berakhir? Akan tiba masa Anda mengalami satu situasi sampai Anda mengatakan, kapan berakhirnya yang seperti ini? Serang, serang, serang. Perhatikan, jika Anda berada pada level ini, saya ucapkan selamat kepada Anda, karena Anda akan diangkat pada kedudukan yang tertinggi di antara sekian ujian yang ada. Zilzal. Artinya Allah akan naikkan Anda pada derajat yang tinggi. Karena hukum ujian tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sudah dipandang oleh Allah siap menerima yang ini, maka Anda akan diberikan zilzal. Kalau Anda nggak mampu, Anda hanya akan diberikan darra atau ba'sun. Dimohon maaf, kalau di antara jamaah yang hadir saat ini, Anda merasa sedang punya masalah yang berat, membuat hati Anda goyah, saya ucapkan pada Anda, dari sekian hamba Allah yang ada di muka bumi, cuman Anda yang diberikan itu. Artinya Allah akan mengangkat derajat Anda. Ayo bahagia. Dan yakinlah, bukan orang lain yang dititipkan, Anda yang diberikan. Allah percaya pada Anda, kenapa Anda tidak yakin? Bukan orang lain. Jadi mustahil Allah memberikan ujian berat kalau Anda nggak sanggup. Karena cuma Anda yang sanggup, Anda yang dikasih. Makanya jangan mengeluh. Jangan katakan, ya Allah, kenapa saya, Allah? Why me? Kata Allah, why not? Kamu yang bisa. Yang lain tidak. Dan tanpa harus Anda menuliskan status. Memang cuma saya yang sanggup. Oh, Masya Allah. Gak usah. Sadari. Kalau bukan sayang, Allah itu punya sifat adil. Gak mungkin menukar sesuatu di luar kadarnya. Antum tahu cicak? Halo? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Cicak, baik. Bagaimana aktivitasnya? Merayap. Di mana? Dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Terbang. Pertanyaan saya, di mana keadilan Allah menjadikan makhluk yang merayap makanannya terbang? Kalau nyamuk masuk kategori pertama tadi, pintar dan tahu dirinya pintar, jadi mainan cicak. Cicak, ayo tangkap. Cicaknya cuma merayap, dianya terbang. Beruntungnya nggak ada nyamuk yang jenius. Tapi yang paling hebat, perhatikan bagaimana lisan orang tua kita menanamkan kalimat-kalimat untuk menanamkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Cicak diam merayap. Perhatikan, yang Allah tuntut pada cicak, merayap kamu. Walaupun cuma diam-diam. Lihat baik-baik, diam-diam merayap. Datang seekor, Masya Allah, ketika dia merayap, nyamuk datang. Lihat, bukan cicak mendatangi nyamuk, tapi nyamuk mendatangi cicak. Kalau cicak tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Allah hanya tunjukkan, kamu merayap ya, nyamuk datang. Sekalipun dia merayap, cuman diam-diam, nyamuknya datang. Jadi hukum Allah itu kalau dipatuhi, nikmat kehidupan. Cicak gak merayap, nyamuk gak datang. Cicak merayap, nyamuk datang. Datang seekor nyamuk. Setelah itu, silakan. Ya. Jadi kalau kita teman-teman ikuti hukum Allah, mau berat, alhamdulillah. Mau ringan, alhamdulillah. Ya mau sedang, alhamdulillah. Begitu diangkat, artinya ada pengakuan dari Allah, iman kita akan diangkat. Cuman, bahasa Nabi Ya'qub alaihissalam kepada Yusuf alaihissalam, mesti ada persiapan dalam mengatasi itu semua. Tidak cukup hanya mendiamkan saja. Maka kata Nabi Ya'qub, jangan kisahkan dulu. Bikin dulu pemetaan-pemetaan untuk mudah mengatasi itu semua. Ini poinnya. Anda harus punya rencana. Maka Nabi Ya'qub menyiapkan, bekali dulu ini, siapkan itu. Kalau ambil ke aspek teori untuk kita sekarang, tafsir dari ini untuk menyelesaikan solusi di Quran surah kedua ayat 214 tadi, maka jawabannya ada di Quran surah ketiga ayat 142, paling kiri sebelah atas. Ini kanan sebelah bawah, ini kiri sebelah atas. Dan awal ayatnya dibuka dengan kalimat yang sama.
Perhatikan, Al-Baqarah ayat 214 kalimatnya menggunakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Ali Imran 142 am hasibtum an tadkhulul jannah. Yang Al-Baqarah itu ujiannya, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra waz-zulzilu. Yang Ali Imran itu solusinya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Saya tutup sampai sini dulu. Teman-teman perhatikan, walamma, sedangkan Allah ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, belum melihat kesungguhan Anda untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan itu. Kalimat jahadu, akar katanya dari kata al-juhdu. Serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau persoalan Anda ingin segera selesai, Anda mesti serius. Hei yang sedang kuliah, kalau mau cepat selesai kuliahnya, serius belajarnya. Pahami dengan baik. Kalau Anda nggak pernah serius, bagaimana bisa menyelesaikan pelajaran dengan baik? Hei yang sedang berumah tangga, kalau ingin baik rumah tangganya, serius dalam berumah tangga. Keluarkan hukum-hukum Allah, terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Anda akan mendapatkan manfaatnya. Hei yang sedang berbisnis, serius dengan pekerjaan. Karena hanya orang serius yang bisa menghasilkan kekayaan-kekayaan yang terbaik. Serius dalam ibadah, karena ibadah melahirkan keberkahan dengan kekayaan yang Anda dapatkan dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo serius. Al-juhdu dibagi 3 bagian. 1, serius dalam merencanakan, disebut ijtihad namanya. Bikin rencana. Misal, maaf, tadi dalam keluarga, kalau diambil kedudukan Yusuf alaihissalam, antum tempatkan itu pada porsi pertama sebagai target. Misal, Yusuf diberikan kedudukan oleh Allah. Bagaimana anak saya punya kedudukan walaupun tidak sama dengan Yusuf alaihissalam? Cari, rencanakan, buat pemetaan. Di masa depan anak saya mesti punya kedudukan. Apa? Kalau dalam kedokteran, kedudukan dokter yang terbaik. Kalau dalam bisnis, pengusaha yang terbaik. Misal, kalau dalam pemerintahan, jangan tanggung-tanggung, jadi presiden, jadi ini, jadi itu. Anda turunkan kemudian pendidikannya dari situ. Ijtihad direncanakan. Masuknya lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Seperti kemudian, maaf, Hannah dengan Imran, rahimahumullah, merencanakan hasil yang terbaik untuk Maryam. Bahkan sejak dalam kandungan. Quran surah ketiga Ali Imran, dari ayat 35 sampai 37. Paling kiri pertengahan sampai bawah. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nazartu, bahkan nazar. Nazartu ma fi batni muharrara, saya bernazar anak saya yang lahir ini akan punya kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sejak bayi direncanakan mau jadi apa. Setelah itu apa? Jihad. Jihad itu kesungguhan dalam mempraktekkan, mengaktualisasikan konsep yang sudah dibuat. Jangan sampai cuman berdoa tapi doanya tidak disandingkan dengan ikhtiar, nggak nyambung. Makanya ketika lahir ada jihad, jihad dengan doa. Falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha untha, ayat 36-nya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Lihat, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Doa. Setelah berdoa apa? Teruskan. Bagian akhirnya ayat 37-nya. Maaf teman-teman, tidak cukup dengan doa. Karena Maryam masih dekat dengan Allah, punya kedudukan, dia mesti dirawat oleh orang yang paling saleh. Cari Nabi Zakaria, orang saleh. Mesti merawat. Tempatnya mesti netral dari keburukan, bikin mihrab. Jadi tempat dibuatkan, orang soleh merawat, doa dipanjatkan, doa berbanding lurus dengan ikhtiar. Apa yang terjadi? Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima usaha orang tua ini. Doanya diterima, ikhtiarnya diterima. Jadi kalau antum mengambil ayat tadi, diterapkan dalam kehidupan, rencanakan teman-teman sekalian. Anak mau sekolah di mana? Mau jadi apa? Turunkan ke bawahnya. Oh, dia mau jadi dokter, dokter yang hafal Quran, turunkan. Pendidikannya di sini, di sini, di sini, di sini sampai paling kecilnya. Siapa gurunya yang dekat dengan Allah? Sekolahnya yang menjauhkan dari hal-hal keburukan, sampai satpamnya soleh, securitynya soleh, koperasinya orang-orang soleh, gurunya orang-orang soleh. Hadirkan. Kalau ikhtiarnya sudah nyambung dengan doa, maka fataqabbalallah, qabbalallah. Taqabbalaha rabbuha. Diterima Maryam, antum diterima. Jadi kadang-kadang yang nggak nyambung nih begini, doanya nggak nyambung dengan ikhtiar, itu masalahnya. Ya Allah, mohon ya Rabb, jadikan anak saya rajin sholat, hafal Al-Quran, tapi ditempatkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat, tidak nyambung. Ditempatkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, tidak nyambung. Nggak ada kesamaan di situ. Maka Nabi Ya'qub alaihissalam memberikan gambaran kepada anaknya, nak, kamu akan punya kedudukan begini, hati-hati, setiap ada kedudukan akan ada rintangan, kamu harus punya rencana untuk merencanakan solusi-solusi terbaik untuk itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling hebat, mujahadah, perjuangan melawan emosi. Karena tidak sedikit tantangan itu, maaf, yang berat itu bukan menghadapi fisiknya, tapi menghadapi diri kita sendiri.
Mau ke masjid, malas. Itu yang susah dihadapi dibandingkan dengan hujan. Hujan ada payung, malas mau pakai apa? Maaf, menurun, semangat turun, malas datang, kecewa datang, pesimis datang, lawan, namanya mujahadah. Gabungkan ketiganya, isi dengan sabar. Wa ya'lamus sabirin. Manhaj itulah yang diberikan kepada Yusuf, sehingga Yusuf nanti mengalami tahapan-tahapan kehidupan sampai dengan beliau mencapai puncak tertinggi, disebut kemudian menjadi Al-Aziz, dan disitulah kemudian terbukti mimpinya setelah 40 tahun atau 80 tahun disebutkan dalam satu riwayat. Maka terbuktilah mimpi ini punya kedudukan, bapak ibunya beserta saudara-saudaranya sujud di hadapan Yusuf alaihissalam. Teman-teman, ini baru 5% dari pengajaran yang ada di surah Yusuf. Masih banyak hal yang lainnya. Bagaimana ketika mohon maaf bertemu dengan saudaranya. Saya kasih bocoran sedikit. 10 orang rapat di satu tempat untuk mencelakai Yusuf. Setelah mereka menyimpulkan bapaknya itu lebih perhatian kepada Yusuf. La Yusuf wa ahabbu ilaina. Yusuf itu lebih dicintai dibandingkan kita pada diri bapak kita. Bapak kita salah nih. Bapak kita salah. Masya Allah. Bapak kita sesat nih. Ya, inna abana la fi dhalalim mubin. Bapak kita sesat banget nih. Salah bapak nih. Ya harusnya kita yang dicintai, kita lebih kuat. Wa nahnu usbah, kita lebih hebat dibanding dia. Rapat teman-teman. Yang hebat begini, 10 orang rapat diajukan usulan untuk membunuh Yusuf. Saya mau tanya pada antum, kalau 10 orang rapat, 9 mengusulkan A, 1 mengusulkan B, kira-kira yang diterima secara quorum 9 atau 1? 9. Ini bisa tertukar. Pembunuhan diusulkan, 9 orang condong, 1 orang mengusulkan, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf, alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'd as-sayyarah, cukup lemparkan dia ke tempat gelap, kemudian di tempat itu akan lewat para kafilah, dia diambil dan menjauh dari kita. Yang penting kan Yusufnya nggak ada, supaya dosa kita nggak berat-berat amat. Yusufnya ambil, itu kan tujuan kita. Lihat baik-baik, biasanya setan kalau sedang melakukan sesuatu itu nggak akan nanggung, nodong bisa pembunuhan, lempar bisa perampokan. Tapi ini yang aneh, kenapa 9 orang yang untuk membunuh itu tiba-tiba belok menyepakati rencana yang pertama? Yang 1 orang, 9 orang, 10 orang rapat, 9 punya A, tiba-tiba yang 9 berpindah kepada yang B yang cuma 1 orang. Kenapa bisa terjadi? Ada rahasia di situ. Kapan rahasianya? Kapan-kapan kita bahas lagi, ya. Karena tadi saya dikatakan jam 11 kurang 1/4, ini sudah jam 11 lewat 1 menit. Ya, saya cukupkan dulu ya untuk sementara waktu. Kalau ada diskusi nanti saya sampaikan. Kita jeda sejenak teman-teman sekalian.